juga sangat penting. Kita hendaklah berpesan kepada ahli waris, saudara mara, untuk melaksanakan jenazah kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Ini dia. Pada akhir zaman ini sungguh banyak perkara bid'ah dalam urusan agama berlaku dalam masyarakat, termasuk juga yang bersangkutan dengan penyelenggaraan jenazah. Maka sudah sewajarnya lah seorang muslim yang sedang sakit supaya berwasiat agar penyelenggaraan jenazahnya dilakukan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah telah berfirman pada ayat 6 surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Berdasarkan ketentuan inilah, maka sahabat-sahabat Nabi berwasiat demikian terhadap jenazah mereka. Coba tengok sebagai contoh. Walaupun contohnya sangat banyak, wasiat sahabat-sahabat Nabi menjelang kematian mereka. Daripada Abi Burdah, katanya, telah berwasiat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ikhlas, yang baik. Abu Musa al-Asy'ari. Bukan Abu Hasan ya. Abu Hasan al-Asy'ari, pengasas mazhab Asy'ariyah atau Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari, dia adalah keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi. Abu Hasan al-Asy'ari ini hidup pada tahun 300. Abu Musa ini hidup sezaman dengan Nabi 300 tahun sebelum itu. Ketika beliau sedang sakaratul maut, Abu Musa al-Asy'ari berkata, apa kata beliau? Coba dengar baik-baik. Apabila kamu mengusung jenazahku nanti setelah aku mati, jenazahku diusung untuk dibawa ke kuburan untuk ditanam. Pertama sekali berjalanlah dengan cepat. Jangan lambat-lambat. Jangan kamu ikuti jenazahku dengan dupa, yaitu asap-asapan. Kita asap dengan kemenyan pula sepanjang jalan. Jangan kamu batasi aku dengan tanah kuburan. Maknanya, letakkan jenazahku di lubang lahat supaya bersatu dengan tanah. Jangan batasi. Jangan kamu bina binaan atau bangunan di atas kuburanku. Nih peringatan. Kecuali sekedarnya galangan, sekedar nisan, tak mengapa insya-Allah. Tapi kita tembok pula, kita konkret, tak boleh. Aku bersaksi kepada kamu bahwa aku berlepas diri daripada haliqah. Aku berlepas diri daripada saliqah. Aku berlepas diri pada khariqah. Lalu keluarganya bertanya, adakah engkau pernah mendengar tentang perkara ini? Lalu Abu Musa al-Asy'ari menjawab, memang benar, aku pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Abu Musa kata tadi,
bila kamu bawa jenazahku jalan cepat. Dia membawa makna. Jenazah jangan disimpan lama. Segerakan pengkebumian. Itu maksudnya. Jangan ikuti dengan adat istiadat. Seperti umpamanya dibawa dengan asap-asapan, dupa. Jangan kamu batasi aku dengan tanah. Kemudian Abu Musa meminta keluarganya, jangan buat 3 perkara ini. Itu maksudnya aku berlepas diri. Aku bebas. Aku tak mau kamu lakukan. Pertama, yaitu haliqah. Haliqah maknanya orang yang membotakkan kepalanya sebagai tanda kesedihan. Begitu dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Bila ada kematian, dia botakkan kepalanya sebagai tanda kesedihan. Aku tak mau itu kamu lakukan. Aku juga tak mau kamu lakukan saliqah, yaitu orang yang menjerit-jerit ketika ditimpa musibah kematian. Terlolong-lolong. Ya Allah, macam manalah aku nak teruskan kehidupan dengan kematiannya? Siapa yang tak beri aku makan? Siapa nanti yang akan? Itu namanya meratap. Saliqah ini sama dengan makna meratap. Aku juga tidak mau kamu lakukan khariqah, yaitu orang yang mengoyak-ngoyakkan bajunya karena musibah kematian. Semua ini dilakukan di zaman jahiliyah. Ketika di telinga Abu Musa dibisikkan, apakah kamu dengar ini semua dari Rasulullah? Kata beliau, iya. Hadirin dan hadirat, Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Azkar. Apa kata Imam An-Nawawi? Disunatkan sangat, yaitu sunat muakkadah. Seseorang berwasiat agar keluarganya menjauhi segala adat istiadat bid'ah apabila mereka menyelenggarakan jenazahnya. Antara lain, kalau Ustaz boleh tambah, tak payah nak buat kenduri kendara hari ketiga. Tak payah nak buat tahlilan hari ketujuh. Tak payah kamu buat tahlilan, buat kenduri kendara hari yang ke-40. Itu maksudnya. Sebab semua itu tak pernah dilakukan oleh Nabi, tak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada baiknya biaya untuk tahlilan dengan kenduri kendara tersebut 1,000 ke 500 ke, anak-anak beli sajadah, hadiahkan pada masjid. Orang yang salat berjamaah gunakan sejadah itu. Mak bapak kita yang meninggal dunia akan dapat pahala. Bukan dengan memberi makan. Itu sebabnya imam-imam mazhab mengatakan, apabila kamu buat keramaian-keramaian seperti itu, hari ke-7, hari ke-3, hari 40, hari yang ke-100, dikenang balik kematian seseorang, dia termasuk ke dalam meratap. An-niyaha. Sedangkan Nabi SAW bersabda, An-niyaha minal jahiliyah. Meratap itu termasuk amalan-amalan Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam.